Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas film Thor Love and Thunder. Spoiler alert bagi kalian semua yang belum nonton ya. Warning di awal bagi kalian yang gak suka spoiler. Wah, gila banget ya teman-teman, film Thor Love and Thunder ini bagus banget. Aku suka banget. Daripada Doctor Strange kemarin, menurut aku lebih enjoy dan bisa menikmati film ini, Thor Love and Thunder ya, daripada Doctor Strange. Dan juga di bioskop itu rame ya teman-teman. Walaupun tidak se-hype Doctor Strange dan juga tidak musim liburan juga seperti waktu itu, tapi di sini masih tetap fans setia Marvel itu tetap nonton ya. Semua film-film yang dirilis oleh Marvel top banget. Oke, jadi kan di akhir film Thor Love and Thunder ini, akhirnya kan Gorr malah nggak jadi membantai dewa ya. Ketika dia sudah mencapai Altar of Eternity dan bertemu langsung Eternity, dia malah meminta mengabulkan keinginannya menghidupkan kembali putrinya yang sudah mati di awal film. Dan seketika anaknya Gorr yang perempuan itu hidup kembali. Terlihat refleksi bayangannya di air di bagian bawah itu mirip banget seperti entitas kosmik ya teman-teman. Dan masih banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman kita. Sebenarnya anaknya ini siapa? Apakah benar masih anaknya Gorr atau perwujudan Eternity itu sendiri? Karena ketika anak ini hidup lagi, maka dia ini bukan seperti anak biasa pada umumnya, anak Gorr ya teman-teman. Walaupun memang badannya, pikirannya itu menyimpan memori tentang Gorr dan juga kehidupan masa lalunya, tapi dia ini dalam dirinya sudah berevolusi menjadi entitas kosmik dan memiliki kekuatan juga. Terlihat di akhir film dia memiliki kekuatan kosmik. Matanya bersinar kosmik seperti matanya Star-Lord. Star-Lord juga melihat Eternity ya guys. Nah, jadi referensinya karakter anak ini di komik itu apa ya teman-teman, dan apa hubungannya dengan Eternity? Pastinya dia memiliki peran yang sangat besar. Nah, bagi teman-teman semua yang belum nonton video aku tentang siapa itu Eternity dan sejarah originnya, wajib banget nonton video ini dan boleh banget nonton video penjelasan detail breakdown aku lainnya. Semua videonya linknya sudah aku pin di kolom komentar. Anak perempuan Gorr yang kita lihat di akhir film hidup kembali kemudian dirawat oleh Thor, namanya itu adalah Love ya teman-teman. Kemungkinan ya namanya Love terinspirasi dari judulnya itu sendiri, yaitu Love and Thunder, Love and Thor. Diperankan oleh anak perempuan aslinya Chris Hemsworth, dan juga anak yang laki-laki juga ikut main di film ini yang memerankan karakter Thor kecil. Jadi memang anak-anaknya Chris Hemsworth ini sering dipakai di film Thor. Anak ini yang terbentuk dan terlahir dari kekuatan Eternity yang pada awalnya anaknya si Gorr itu memiliki kekuatan ya teman-teman. Dia bisa menembakkan energi kosmik berwarna ungu dari matanya. Pada umurnya masih kecil seperti itu, ia tinggal bersama Thor dan dirawat oleh Thor sesuai janji Thor kepada Gorr untuk merawat si anaknya perempuan ini ya. Jadi mereka itu seperti tinggal di sebuah kapal dan seperti berpetualang ke planet satu dan planet lainnya, membasmi para penjahat dan menolong orang-orang. Dan banyak orang yang berspekulasi dan juga berasumsi siapa tahu anak perempuan inilah yang nantinya akan menjadi pengganti Thor, menjadi The Mighty Thor, menggantikan Jane Foster yang sudah meninggal. Terlihat di sini dia bisa membawa Stormbreaker ya teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan, karena dia ini anak yang terbuat dari energi murni Eternity, sudah pasti sudah dipersiapkan akan menjadi makhluk yang lebih luas lagi jangkauannya dan lebih besar sekali perannya nanti. Jadi tentunya sudah pasti bukan menjadi Mighty Thor ataupun pengganti Thor ataupun yang lainnya. Karena The Mighty Thor itu masih tetap Jane Foster ya teman-teman. Di sini mungkin Jane Foster itu ditunjukkan dia mati dan masuk ke Valhalla. Tapi kalau di versi komiknya, Jane Foster itu menolak ya untuk masuk Valhalla dan kemudian dia hidup lagi. Itu sih versi komiknya ya. Gak tahu nanti untuk versi filmnya seperti apa. Oke, kembali lagi ke anaknya Eternity atau anaknya Gorr atau anaknya Thor itu. Jadi memang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar terkait dengan multiverse, semesta, dan cosmic entity. Oke, menurut asumsi atau opini aku pribadi ya teman-teman, sepertinya anaknya si Thor, anaknya si Gorr, anaknya si Eternity ini mengambil sebuah referensi karakter di komik, yaitu Children of Eternity ataupun Singularity. Jadi dua ini ya guys pilihannya yang menurut aku kayak cocok aja ya kita lihat seperti apa yang ada di film. Ketika refleksi atau bayangan itu terlihat di air, itu dia kayak entitas kosmik banget di situ ya. Tentunya ini bukan berarti si Eternity ini hilang terus menjelma jadi anak kecil, itu enggak ya. Jadi jangan salah tangkap, ini tuh cuman sepenggal, cuman sedikit secuil dari kekuatannya si Eternity untuk menghidupkan kembali anaknya si Gorr ini. Karena memang di komik pun Eternity ini sering banget ya membuat banyak makhluk atau anaknya atau Children of Eternity dari kekuatannya sendiri. Terkenal dengan Seven Children of Eternity, 7 anak Eternity. Ada Ion, Empathy, Eulogy, Expediency, Entropy, Epiphany, dan Enmity. Tapi ketujuh anak Eternity ini bentukannya nggak mirip
mirip ya dengan versi film Thor. Jadi tentunya ini bukan referensinya. Jadi tetap seperti yang aku omongin di awal tadi, bahwa sepertinya di film Thor ini referensinya Children of Eternity ini ialah Singularity ataupun si Children of Eternity, dua orang anak ini, laki-laki dan perempuan, dikenal dengan nama Now and Then. Menurut kalian cocokan yang mana nih? Children of Eternity atau Singularity? Dengan kekuatan kosmik yang hebat terlahir dari Eternity, tentunya anak ini akan sangat berperan penting banget ya di MCU. Apalagi di Altar of the Eternity atau di kuil patung-patung ini sudah terlihat banyak banget entitas kosmik maha dahsyat yang sangat kuat yang nantinya akan berperan penting di MCU sesuai dengan peran mereka yang sangat hebat di Marvel komiknya ya. Ada The Living Tribunal yang sering banget sudah muncul di MCU, di Doctor Strange, series Loki, dan akhirnya di film ini juga. Kemudian ada The Watcher yang sudah muncul di series animasi Guardian of the Galaxy. Kemudian ada patung Celestial One Above All, yang dimana juga Celestial ini udah join di MCU ya. Pertama kali terlihat di Guardian of the Galaxy, kemudian terlihat di film Eternal, kemudian terlihat juga di Thor Love and Thunder. Walaupun memang bentuknya berbeda, tapi mereka semua ini tetap Celestial. Dan di patung sebelah kiri itu ada Lady Death, Eon, dan Infinity. Jadi dengan various dan beragam macamnya karakter yang muncul di MCU, kemudian diperkenalkannya juga entitas kosmik dan juga multiverse serta semesta MCU, pastinya peran anaknya Thor ini akan banyak sekali ya teman-teman ke depannya, karena dia adalah Children of Eternity. Jujur ya, dari dua karakter yang mirip di komik Singularity atau Children of Eternity, aku lebih milih sepertinya mirip dengan Children of Eternity ya, karena memang bentukannya sama dan memang terlahir langsung dari Eternity. Tapi kalau Singularity itu dia nggak langsung dari Eternity ya teman-teman. Bahkan origin story-nya pun tidak jelas banget di komik, karena dia ini tiba-tiba muncul aja di Battle World-nya atau universe buatannya Dr. Van Doom. Tapi kalau soal bentukan badannya itu ya mirip ya, karena dia seperti ada kosmik-kosmik gitu di dalam badannya. Nah kalau Children of Eternity Now and Then itu pertama kali muncul dalam komik Loki 2019 volume ketiga. Children of Eternity ini berbentuk anak laki-laki dan anak perempuan bernama Now and Then, memiliki bentuk yang sama seperti Eternity dengan badan mereka itu yang tembus pandang, penuh dengan bintang-bintang, planet, galaksi, pokoknya seperti pemandangan luar angkasa galaksi gitu ya. Mereka berdua ini tinggal atau menjaga di sebuah ruangan atau sebuah tempat bernama Hall of All Knowing, salah satu tempat di Omnipotent City, the Nexus of the Gods. Jadi di dalam ruangan ini atau di dalam perpustakaan ini, mereka itu menjaga setiap buku-buku yang berisi sejarah origin story setiap hero, pahlawan, villain, penjahat yang ada di semesta Marvel. Bahkan di sini ada bukunya Wolverine, bukunya Loki itu sendiri juga. Nah itu kalau memang referensinya Children of Eternity Now and Then. Nah kalau Singularity bagaimana? Karena memang bentukannya yang kita lihat di film itu mirip banget dengan Singularity ya teman-teman. Salah satu karakter di Marvel Comic berwujud seorang anak perempuan yang tercipta dari ketiadaan. Kenapa kok bisa begitu? Jadi pada event Secret Wars, ketika multiverse dan semesta itu collides, bertabrakan satu dengan yang lainnya, atau dikenal dengan incursion atau inkursi yang sudah dimention di Doctor Strange Multiverse of Madness, menghancurkan semuanya, maka Dr. Victor Von Doom yang sudah memiliki kekuatan dari dewa gitu, menciptakan alternate universe bernama Battle World gitu ya, mengumpulkan semua semesta-semesta, hero-hero dari berbagai multiverse untuk saling bertarung di Battle World atau universe yang dia buat itu. Nah disinilah Singularity itu tercipta dari ketiadaan dan jatuh di universe Battle World-nya Dr. Doom, ditemukan oleh penyihir Nico Minoru. Dan juga karakter Singularity ini sangat hebat sekali ya guys, kekuatannya, intelligence-nya, kekuatan cosmic power-nya. Dia juga ikut ya di Avengers khusus perempuan yang dikenal dengan A-Force, bergabung bersama She-Hulk, Captain Marvel, Medusa, Nico Minoru, Dazzler, dan masih banyak ya member anggota cewek lainnya yang ganti-ganti. Tapi Singularity atau She-Hulk itu dia lebih sering di kelompok A-Force ini. Ditambah lagi She-Hulk akan rilis dan debut ya masuk ke MCU lewat series She-Hulk. Tambah seru juga ya teman-teman karakter Singularity ini kalau memang benar menjadi referensi dari anaknya Thor atau anaknya Eternity di film Thor Love and Thunder. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalian lebih memilih Singularity atau Children of Eternity
Eternity yang now atau then itu guys. Karena ini masih misteri, jadinya ini masih asumsi pribadi dan juga masih menerka-nerka ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang sebenarnya siapa sih anaknya si Eternity ini, atau anaknya Gorr atau anaknya Thor, yang memungkinkan kita menerka bahwa referensi komiknya itu adalah Singularity atau Children of Eternity. Semoga nanti seiring dengan berjalannya waktu kita diberitahukan ya guys sebenarnya apa nih dan siapa anak ini nantinya, dan gimana perannya nanti untuk next project Marvel Cinematic Universe. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu kalian semua dalam memahami film Thor Love and Thunder. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.